Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan membacakan sebuah cerita horor dengan judul Melamar Risma. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namaku Bima. Aku bukanlah orang yang terlalu pandai berbicara atau merangkai kata yang manis. Hidupku cenderung sederhana. Rutinitasku sehari-hari pun hanya bekerja di sebuah kantor kecil di kota, pulang ke rumah, dan menghabiskan malam dengan menggulir-gulirkan layar ponsel untuk mengusir penat. Saat itulah pertama kali aku melihat nama Risma di berandaku. Sebenarnya, aku tak pernah sengaja mencari seseorang di media sosial, apalagi sampai jatuh cinta pada orang yang belum pernah bertemu langsung. Namun entah bagaimana, ada sesuatu pada Risma yang seolah menarikku untuk memperhatikan tiap unggahannya. Profilnya begitu misterius, bukan dalam arti menyeramkan, tapi ada aura yang berbeda yang membuatnya menonjol di antara ratusan akun yang sering berlalu lalang di beranda Facebookku. Awalnya, Risma hanya muncul sebagai sosok yang sekedar menarik perhatianku. Foto-fotonya selalu sederhana, tidak pernah berlebihan dalam berdandan, namun kecantikannya terasa alami dan jujur. Aku ingat, ada foto pertamanya yang membuatku langsung terpaku. Ia duduk di bawah pohon besar, tersenyum tipis sembari memandangi jauh ke arah kamera. Ekspresinya tenang, tapi menyimpan misteri yang tak dapat kujelaskan. Rasanya seperti dia melihat langsung ke dalam jiwaku. Sejak itu, aku tak pernah absen mengikuti setiap unggahannya. Apa yang membuat perempuan ini begitu memikat? Tanyaku dalam hati sambil mengamati fotonya. Status-status yang ia tulis pun bukan sekedar tulisan biasa. Sesekali ia menulis tentang pandangannya soal kehidupan, keluarga, atau sekedar melukiskan suasana hujan di sore hari. Semua terasa begitu puitis, hingga aku berpikir apakah ia seorang penyair, atau hanya punya bakat alami untuk membuat orang terhanyut dalam kata-katanya. Di setiap statusnya selalu ada debar di dadaku. Seakan-akan aku menjadi pengamat rahasia kehidupan seseorang yang penuh warna. Tanpa sadar, aku mulai memberikan tanda love pada setiap unggahannya. Awalnya, aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku menyukai caranya berbagi cerita. Namun, semakin lama, aku sadar bahwa rasa itu mulai tumbuh lebih dalam dari sekedar suka. Perlahan aku mulai memberanikan diri untuk berinteraksi dengannya. Meski hanya sekedar meninggalkan komentar pendek yang kadang tak terlalu berarti. Aku khawatir, jangan-jangan dia akan menganggapku aneh atau terlalu cepat mendekat. Tapi entah kenapa, setiap kali aku melihat Risma, perasaan takut itu tertutupi oleh keinginan besar untuk mengenalnya lebih dekat. Satu hari, aku akhirnya memberanikan diri mengirimkan pesan pribadi. Pesanku sederhana. Hai Risma, aku suka sekali caramu menggambarkan hujan di statusmu. Terasa seperti hujan itu punya nyawa. Pesan itu terkirim, dan detik berikutnya aku langsung menyesal. Jemariku berkeringat, jantungku berdegup kencang seperti hendak meledak. Namun dalam hitungan menit, notifikasi dari Risma muncul, membalas pesanku. Terima kasih. Aku senang kalau ada yang bisa merasakan apa yang kurasakan. Balasnya dengan senyum yang kurasakan, meski hanya dari layar ponsel. Pembicaraan kami tak berakhir di situ. Seolah-olah ada sesuatu yang klik di antara kami. Percakapan kami mengalir begitu saja. Malam itu, kami membahas tentang segala hal, dari hobi, pandangan hidup, hingga kenangan masa kecil yang indah
dan menyedihkan. Ada rasa nyaman yang tak bisa kujelaskan setiap kali berbicara dengannya. Dia menyentuh bagian hatiku yang bahkan aku sendiri tidak tahu pernah ada. Di balik kesibukan sehari-hariku, Risma menjadi sosok yang memenuhi pikiran dan waktuku. Aku mulai merasa bahwa Risma adalah belahan jiwa yang selama ini aku cari, walaupun belum pernah bertemu. Perasaan ini semakin menguat. Di setiap kata yang ia kirim, aku seakan melihat gambaran kehidupan bersamanya di masa depan. Sebuah kehidupan yang tenang, damai, dan penuh cinta. Meskipun perkenalan kami singkat, aku yakin bahwa Risma berbeda dari siapapun yang pernah kutemui. Ia tak pernah terlihat berlebihan atau mencoba menjadi seseorang yang bukan dirinya. Sikapnya yang tulus dan sederhana membuatku yakin bahwa ia adalah wanita yang tepat untuk kuajak berbagi hidup. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku. Risma selalu menghindari obrolan tentang hubungan serius. Setiap kali aku mengarah ke topik itu, ia hanya tersenyum atau mengganti topik pembicaraan. Rasa penasaranku semakin memuncak. Kenapa Risma begitu tertutup soal kehidupan pribadinya? Kenapa dia terlihat begitu nyaman, tapi tak pernah membiarkanku melangkah lebih jauh? Pertanyaan itu terus membayangiku, namun rasa cinta yang semakin dalam ini membuatku bertekad untuk melamarnya. Aku tahu, ini mungkin terdengar gila. Banyak teman-temanku yang menertawakan tekadku, mengatakan bahwa ini terlalu cepat, bahwa aku belum benar-benar mengenal Risma. Namun dalam hati kecilku, aku merasa bahwa aku telah menemukan rumah dalam dirinya. Aku yakin dialah belahan jiwaku yang selama ini ku cari. Di tengah obrolan kami suatu malam, aku mengajaknya bertemu. Setelah beberapa detik hening, akhirnya ia setuju, dan kami sepakat untuk bertemu di sebuah pasar malam yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Ada perasaan campur aduk di dalam dada, antara rasa gembira, cemas, dan harapan yang begitu besar untuk membuat Risma menjadi milikku. Aku tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Hubungan kami perlahan memasuki tahap yang lebih akrab. Rasanya aneh, tapi aku semakin tak bisa melewatkan satu hari pun tanpa mengirim pesan pada Risma. Setiap pagi aku menunggu notifikasi darinya, berharap dia akan membuka percakapan lebih dulu. Seringkali aku yang mulai menyapa dengan sapaan sederhana, seperti selamat pagi, atau menanyakan kabarnya. Anehnya, Risma selalu membalas pesanku, dan itu memberiku rasa percaya diri bahwa mungkin dia juga memiliki perasaan yang sama. Seiring berjalannya waktu, percakapan kami semakin dalam. Setiap obrolan yang kami mulai dengan canda ringan atau cerita-cerita kecil berujung pada pembahasan panjang hingga larut malam. Kami berbagi cerita tentang banyak hal, tentang masa kecil, keluarga, bahkan rasa sakit yang pernah kami rasakan di masa lalu. Risma tak segan membagi kenangan pahitnya, membuatku semakin terikat dengannya. Salah satu percakapan kami yang tak bisa kulupakan adalah saat Risma menceritakan pengalamannya di masa lalu. Ia bercerita tentang seorang pria yang pernah ia sayangi, namun akhirnya meninggalkannya tanpa alasan yang jelas. Wajahku terasa panas saat mendengar kisah itu. Meskipun aku berusaha keras untuk tidak menunjukkan kecemburuan, ada sesuatu dalam kisahnya yang membuatku ingin melindunginya, membuatku bertekad untuk menjadi seseorang yang tidak akan pernah meninggalkannya. Meski begitu, aku mulai merasa ada sesuatu yang lebih dalam dan rumit pada diri Risma. Ketika aku mencoba menanyakan lebih banyak tentang hidupnya, terutama tentang keluarganya, Risma seringkali menghindar. Senyumannya tiba-tiba memudar, lalu ia mengalihkan pembicaraan ke hal-hal yang lebih ringan. Aku tak berani mendesaknya, takut Risma akan merasa tak nyaman.
Namun semakin lama perasaan ingin tahu itu tumbuh tak tertahankan. Aku ingin tahu semua tentang Risma. Siapakah dia sebenarnya? Apa yang dia sembunyikan? Seiring waktu aku sadar bahwa Risma mulai menguasai pikiranku, mengambil alih hampir semua perhatianku. Kadang aku bertanya-tanya, apakah ini cinta yang biasa? Sebab setiap detik aku merasa terikat lebih dalam padanya. Risma dengan segala kemisteriusannya seperti labirin yang semakin kususuri semakin jauh, semakin tak ada jalan keluar. Namun hubungan kami tak selalu berjalan mulus. Sesekali aku melihatnya berinteraksi dengan beberapa pria di media sosialnya. Mereka adalah teman-temannya, setidaknya itu yang dikatakannya. Tapi ada rasa cemburu yang muncul dalam diriku, meski aku tahu tak seharusnya merasa begitu. Hanya saja, melihatnya tertawa dan bercanda dengan orang lain, membuat dadaku sesak, seperti ada sesuatu yang mengganjal. Pernah suatu malam, saat kami sedang berbicara melalui pesan, aku mencoba menyinggung soal pria-pria yang sering terlihat di kolom komentarnya. Aku tak bermaksud menuduh, hanya bertanya apakah mereka teman dekat. Risma hanya tertawa kecil dan menjawab, "Mereka hanya teman kok Mas Bima, tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Jawaban itu seharusnya menenangkanku, namun entah kenapa justru menambah kegelisahan dalam diriku. Aku merasa seperti bukan satu-satunya yang mengenal Risma begitu dekat. Rasa ingin tahu yang semula sekedar ingin mengenalnya kini berubah menjadi hasrat untuk memilikinya seutuhnya, tanpa ada orang lain yang bisa mendekatinya. Di balik semua kecemasan ini, setiap kali aku berbicara dengannya, segala ketakutan itu sirna begitu saja. Risma selalu tahu caranya meredakan kecemasanku dengan candaannya yang lembut. Ia sering menggodaku, membuatku tersenyum bahkan ketika hari-hariku terasa begitu membosankan dan melelahkan. Ada kalanya aku tertawa terbahak-bahak dengan gurauannya, merasa seolah hanya aku yang benar-benar bisa dekat dengannya. Namun ada saat-saat ketika aku merasa dia seperti sosok yang jauh dan tak terjangkau. Di balik senyumnya aku merasakan ada lapisan yang tak bisa aku tembus. Rasanya seperti ada rahasia yang ia simpan erat-erat, sesuatu yang mungkin aku tidak akan pernah bisa ketahui. Semakin aku mendekatinya, semakin terasa betapa dia adalah sosok yang penuh misteri. Semua ini membuatku semakin tergila-gila pada Risma. Setiap pesan yang ia kirim terasa seperti serpian puzzle yang harus kurangkai untuk memahami siapa dirinya. Ada daya tarik yang kuat yang membuatku tak bisa berpaling darinya. Risma dengan segala ketidakpastiannya telah benar-benar menguasai pikiranku. Di sisi lain, semakin dalam aku terjebak dalam pesona Risma, semakin kurasakan hubungan ini seperti dua sisi yang bertolak belakang. Ada kegembiraan, tetapi juga kecemasan yang terus tumbuh. Ada rasa cinta, tetapi juga cemburu yang kadang tak bisa ku mengerti. Perasaan ini mencapai puncaknya suatu malam. Aku tak sengaja melihat satu unggahan Risma yang penuh dengan komentar dari pria-pria yang tidak aku kenal. Mereka terlihat akrab, bahkan beberapa dari mereka memanggil Risma dengan sebutan sayang yang membuatku terenyak. Saat aku bertanya padanya, Risma menjawab dengan tenang, "Mas Bima, mereka hanya teman lama, gak ada yang spesial. Kamu satu-satunya yang aku anggap lebih dari teman." Mendengar itu, aku merasa sedikit lega, tapi tak sepenuhnya yakin. Kata-katanya seperti setetes air di padang pasir yang gersang. Aku ingin percaya, tapi hatiku terus bertanya-tanya. Apakah aku benar-benar satu-satunya? Mungkin memang terlalu cepat untuk meminta kepastian. Tapi perasaan ini tak bisa kupungkiri. Risma telah mengisi hidupku, mendominasi pikiranku, dan tanpa sadar aku mulai terobsesi untuk memilikinya sepenuhnya. Sejak malam itu, aku menjadi lebih posesif. Aku mengamati setiap gerak-geriknya, setiap status yang ia unggah,
setiap komentar yang ia balas. Setiap kali dia bercerita, aku menyimak dengan penuh harap, berharap menemukan sesuatu yang bisa menguatkan keyakinanku bahwa dia milikku. Di tengah gejolak perasaan ini ada satu hal yang kupahami. Risma bukanlah wanita biasa. Dia sosok yang penuh misteri, seperti lautan yang tak terukur dalamnya. Semakin aku mencoba memahami, semakin aku tenggelam. Namun meski begitu, aku tak bisa mundur. Cinta ini terlalu dalam, terlalu kuat untuk ditinggalkan begitu saja. Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus membuat Risma menjadi bagian dari hidupku sepenuhnya. Tak peduli apapun rahasia yang dia sembunyikan, atau apapun yang mungkin terjadi. Hari itu akhirnya tiba, setelah berminggu-minggu hanya mengenal Risma melalui layar ponsel. Kini aku akan menemuinya secara langsung. Rasanya tak seperti bertemu seseorang yang baru ku kenal, melainkan seseorang yang telah lama hadir dalam hidupku. Seseorang yang entah bagaimana sudah mengambil tempat khusus di hatiku. Pagi itu, aku menghabiskan waktu lama mempersiapkan diri. Pakaian apa yang harus kupakai? Haruskah aku membawa sesuatu untuknya? Perasaan gugup dan antusias bercampur menjadi satu. Aku merasa seperti remaja yang hendak bertemu kekasihnya untuk pertama kali. Aku memastikan segala sesuatunya sempurna, bahkan memeriksa ulang ponselku beberapa kali untuk memastikan tak ada pesan dari Risma yang terlewat. Menjelang malam, aku mengendari motorku menuju tempat di mana kami berjanji bertemu. Risma setuju menemuiku di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, tempat yang cukup tenang dan sederhana, sesuai dengan kesan yang selalu kutangkap dari Risma. Sepanjang perjalanan berbagai skenario bermain dalam benakku. Apakah kami akan canggung, ataukah semua akan mengalir begitu saja, seperti saat berbincang di pesan. Begitu tiba di lokasi, aku merasakan desiran hangat dalam dadaku. Di sana, di ujung kafe, aku melihat sosok Risma yang tengah duduk menungguku. Ia mengenakan blus sederhana berwarna pastel, dan meski hanya dihiasi sedikit riasan, kecantikannya terasa begitu alami. Ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuatku merasa tersedot ke dalam dunia yang begitu dalam dan misterius. Ketika ia melihatku, sebuah senyum tipis menghiasi bibirnya, membuatku semakin yakin bahwa inilah momen yang sudah lama ku tunggu. "Hai," sapaku pelan, mencoba menyembunyikan kegugupanku. Rasanya canggung, padahal aku sudah sangat mengenalnya. Tapi saat itu melihatnya di depan mataku, aku merasa benar-benar tak tahu apa yang harus kulakukan. Risma mengangguk, lalu mempersilahkan duduk. "Hai, akhirnya ketemu juga ya?" Jawabnya lembut. Suaranya sama seperti yang kubayangkan, menenangkan, namun tetap menyisakan rasa penasaran. Kami mulai berbincang. Awalnya percakapan kami canggung, seperti dua orang asing yang baru saling mengenal. Tapi perlahan, percakapan kami menjadi lebih hangat. Kami berbicara tentang hal-hal ringan, keseharian, pekerjaan, bahkan hal-hal lucu yang sering kami lihat di media sosial. Saat kami tertawa bersama, segala kecanggungan itu mulai menguap. Rasanya seperti saat kami mengobrol lewat pesan, tapi kali ini lebih nyata. Aku bisa melihat ekspresi wajahnya, tatapan matanya yang lembut namun sulit diterka, dan senyum tipis yang begitu memikat. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh. Risma tak pernah membahas banyak tentang dirinya. Saat aku menyinggung keluarganya atau masa lalunya, ia hanya tersenyum dan mengalihkan pembicaraan ke lain hal. Setiap kali aku menanyakan sesuatu yang lebih pribadi, ia seolah memasang dinding tak terlihat, menjadikannya sosok yang sulit untuk kukenali sepenuhnya. Contohnya, ketika aku bertanya tentang teman-teman dekatnya atau kota asalnya, ia hanya menjawab seadanya. Bahkan saat aku bertanya tentang hobinya atau kegiatan favoritnya, Risma menjawab dengan singkat. Seakan tak ingin mengungkapkan terlalu banyak,
Aku merasa seperti berhadapan dengan teka-teki yang tak ingin diselesaikan. Tapi meskipun begitu, perasaan tertarikku justru semakin kuat. Risma seperti magnet yang menarikku, dan semakin aku mencoba memahaminya, semakin aku tenggelam dalam misterinya. Di sela percakapan kami, ada momen ketika matanya menangkap pandanganku dan menyeratkan sesuatu yang tak bisa aku terjemahkan. Apakah itu kesedihan, keraguan, atau mungkin ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, namun tak bisa. Aku tak tahu pasti. Tatapan itu seolah membawa beban yang tak terlihat, sesuatu yang belum siap untuk dibagi. Mungkin inilah salah satu hal yang membuatku semakin penasaran. Keinginan untuk mengenal sisi lain Risma yang tersembunyi. Meski begitu, sore itu terasa sempurna. Kami berjalan-jalan sejenak di sekitar kafe, menikmati angin malam dan hiruk pikuk yang mulai reda. Saat kami melewati taman kecil yang dipenuhi lampu-lampu kuning, Risma tertawa pelan, mengisyaratkan agar aku ikut tersenyum. Wajahnya bersinar di bawah lampu temaram, dan di saat itu aku semakin yakin bahwa aku ingin membawa hubungan ini ke arah yang lebih serius. Aku senang, akhirnya kita bisa bertemu langsung, Risma. Ujarku, berharap ia menangkap ketulusan di balik kata-kataku. Risma hanya tersenyum, pandangannya terarah ke depan. Aku juga senang, Mas Bima, katanya pelan. Terkadang, kenyataan lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Kalimatnya itu terasa aneh bagiku, seolah ada makna lain di baliknya. Namun aku tak berani bertanya lebih jauh. Dalam hati aku semakin yakin untuk melangkah lebih serius. Rasanya aneh, tapi aku tahu bahwa Risma bukan sekedar seseorang yang kutemui di media sosial. Dia lebih dari itu. Dia adalah seseorang yang entah bagaimana membuat hidupku terasa lebih lengkap. Seiring malam yang semakin larut, aku mengantarkannya pulang. Kami berjalan beriringan ke parkiran, dan ketika kami berpisah, aku merasa ada sesuatu yang tertinggal. Mungkin itu perasaanku yang makin kuat, atau bisa jadi ketidakpastian yang dia tanamkan. Sebelum kami berpisah, Risma memandangku sejenak. Tatapan yang seolah menyimpan 1000 kata yang tak terucap. Mas Bima, ujarnya tiba-tiba. Aku menoleh, menunggu kata-katanya dengan jantung berdebar. Terima kasih untuk hari ini. Aku senang bisa mengenalmu. Ucapnya lalu tersenyum tipis. Senyuman itu seolah menjadi perpisahan singkat sekaligus harapan untuk pertemuan selanjutnya. Aku mengangguk, tak ingin memperumit momen itu. Setelah Risma menghilang di ujung jalan, aku masih terpaku, terbayang senyum dan tatapannya yang begitu dalam. Ada sesuatu yang aneh dalam momen itu, sesuatu yang membuatku merasa seperti belum sepenuhnya mengenalnya. Perjalanan pulang terasa hening. Risma telah meninggalkan bekas yang kuat dalam benakku. Pertemuan pertama kami telah mengukir kesan yang dalam, memperkuat keyakinanku untuk menjalani hubungan lebih jauh. Namun perasaan aneh yang muncul di tengah kencan itu membuatku bertanya-tanya, siapa sebenarnya Risma? Kenapa ia selalu tampak tertutup tentang dirinya? Aku tak bisa berhenti memikirkannya. Meski ada sisi misterius yang ia sembunyikan, justru itulah yang membuatku ingin lebih dalam mengenalnya. Setiap misteri yang ia bawa seperti api kecil yang terus membakar rasa penasaranku. Meski begitu, di balik semua tanda tanya, satu hal yang pasti. Aku tak ingin berhenti. Jika ini adalah perjalanan panjang untuk mengenal Risma, aku siap menjalaninya, apapun yang mungkin kutemui di sepanjang jalan. Sudah beberapa hari sejak pertemuan pertamaku dengan Risma, dan perasaan itu semakin kuat, bukan lagi sekedar ketertarikan. Risma telah menjadi pusat pikiranku, menyelimuti hari-hariku dengan kehadiran yang entah mengapa terasa begitu mendalam dan mendesak. Meskipun ia menyimpan sisi misterius, aku merasa siap untuk melangkah lebih jauh. Aku tak mau menunda lebih lama lagi. Aku ingin Risma menjadi milikku selamanya.
Maka aku merencanakan sebuah lamaran yang tak biasa, sesuatu yang tak akan ia lupakan. Ide ini muncul ketika aku melihat iklan pasar malam di pinggiran kota, dan salah satu wahananya adalah rumah hantu. Bukankah sebuah lamaran yang tiba-tiba di rumah hantu akan menjadi kejutan yang tak terlupakan? Selain itu, aku ingin tahu bagaimana reaksinya ketika berada di tempat yang mencekam. Mungkin aku bisa melihat sisi lain dari dirinya yang selama ini tersembunyi. Aku tak menceritakan rencanaku pada siapapun, hanya mempersiapkan cincin kecil yang kuletakkan di saku celana. Aku membayangkan Risma akan terkejut dan tersentuh. Siapa yang pernah berpikir dilamar di tempat yang begitu tak biasa? Sejak awal Risma bukanlah tipe wanita yang terikat pada hal-hal klis. Aku merasa ini akan membuatnya terkesan. Malam itu, aku tiba di kosan Risma. Ia sudah menungguku di ujung jalan, mengenakan blus berwarna gelap yang sederhana namun anggun. Dengan polesan make up minimalis yang membuat kecantikannya semakin bersinar dalam cahaya lampu jalanan. Aku merasakan jantungku berdebar kencang ketika melihatnya. Senyumannya yang hangat membuat malam itu terasa begitu istimewa. "Sudah siap?" tanyaku, menyembunyikan antusias yang membuncah di hatiku. Risma mengangguk. "Kemana kita kali ini?" tanyanya sambil tersenyum penasaran. "Pasar malam," jawabku singkat, mencoba menyembunyikan rencana di balik nada santai. Kami berangkat menembus dinginnya malam. Suasana jalan menuju pasar malam penuh hiruk-pikuk. Suara motor dan musik dari berbagai penjuru seolah menyambut perjalanan kami. Rasanya lama sekali untuk sampai ke sana, dan semakin dekat kami tiba, semakin kuat rasa gugupku. Aku menggenggam erat stang motor, sesekali melirik ke arahnya yang duduk dengan tenang di belakangku. Sesampainya di pasar malam, suasana begitu ramai. Lampu-lampu berwarna-warni memenuhi langit malam, mengiringi suara tawar-menawar penjual dan tawa ringan anak-anak yang sedang bermain. Aku mengajak Risma berkeliling sebentar, mencoba menenangkan diri sebelum masuk ke rumah hantu. Kami makan bakso di pinggir jalan, lalu menaiki biang lala. Di atas sana, saat biang lala berputar perlahan, aku melirik ke arah Risma. Ia menatap keluar, melihat hamparan pasar malam dari ketinggian dengan senyum kecil di bibirnya. Momen ini, dengan dia di sampingku, terasa begitu sempurna. Setelah beberapa saat aku memutuskan untuk membawa Risma ke tujuan utama malam ini, yaitu rumah hantu. Wahananya berada di ujung pasar malam, sedikit tersembunyi di balik wahana lainnya. Di depan pintu masuk yang remang-remang, aku melihat sebuah poster besar bergambar sosok kuntilanak dan pocong dengan wajah mengerikan. Aku menelan ludah, merasakan sedikit kecemasan. Sejujurnya, aku sendiri tidak terlalu menyukai tempat-tempat menakutkan seperti ini. Tetapi malam ini adalah pengecualian. Malam ini, aku punya misi besar. "Apa kamu berani masuk?" tanyaku, mencoba terdengar berani meskipun tanganku berkeringat dingin. Risma tertawa kecil, menatapku dengan pandangan nakal. "Tentu saja. Justru aku penasaran bagaimana reaksimu, Mas." Aku tertawa kaku, tak ingin memperlihatkan kegugupanku. Kami membeli tiket dan perlahan melangkah masuk ke dalam rumah hantu. Begitu pintu tertutup, suasana berubah drastis. Dari keramaian pasar malam, kini kami berada di dalam kegelapan pekat. Hanya ada lampu minyak kuno yang menerangi beberapa sudut ruangan, memberikan bayangan yang bergerak-gerak di dinding dan lantai. Suara gemerisik dan desa angin palsu mulai terdengar di telinga, menciptakan atmosfer mencekam. Baru beberapa langkah masuk, suara tangisan wanita menggema dari kejauhan. Aku tersentak, menoleh ke arah Risma yang tampak tenang. Dia bahkan menahan tawa kecil ketika melihat wajah terkejutku. "Lihat wajahmu," Risma berbisik dengan senyum yang hampir penuh tawa. Aku tersenyum malu. Sejujurnya rasa takut mulai muncul, tetapi aku berusaha menahannya. Ini bukan saatnya untuk merasa takut.
Aku harus fokus pada rencanaku untuk melamar Risma. Kami melanjutkan langkah dengan pelan, melewati lorong yang semakin gelap. Bayangan-bayangan samar mulai muncul di sekitar kami. Kuntilanak berpakaian putih dan pocong dengan wajah penuh luka buatan. Sesekali, aku tak dapat menahan teriakan kecil ketika sosok-sosok menyeramkan itu muncul secara tiba-tiba. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.